Iya 2 orang. Bilangnya kenapa dipersetujukan dibikin film? Ini kan maksudnya kasusnya udah tutup nih. Kenapa dibikin film yang ada nanti bikin ramai lagi gitu. Saya bilang ini kan hak saya keluarganya, yang punya hak kan saya. Kenapa kok dilarang? Terserah saya dong mau setuju atau enggak, saya bilang. Kenal nggak yang datang? Enggak, saya nggak kenal. Terkuak ciri-ciri pria yang intimidasi keluarga Vina Cirebon, larang kasus Vina dibuat film. Akhirnya kakak Vina Cirebon mengurai sosok orang yang mengintimidasi keluarganya pasca kasus sang adik viral lagi. Kakak Vina Cirebon, Marliana, mengakui keluarganya sempat didatangi sosok misterius saat kasus pembunuhan Vina dibuat menjadi film. Bak tak ingin kasus Vina Cirebon kembali diusut, sosok misterius tersebut sempat melarang keluarga untuk menyetujui kasus Vina difilmkan. 8 tahun menanti 3 pelaku tak kunjung ditangkap, keluarga Vina akhirnya setuju kasus sang adik dibuat film. Tayang sejak awal Mei 2024, film Vina sebelum 7 hari itu pun viral, hingga ditonton lebih dari 2 juta orang. Atas viralnya film sang adik, Marliana tampak lega karena akhirnya publik kembali menyoroti kasus Vina Cirebon yang sudah tenggelam. Namun diakui Marliana, ia sempat mendapatkan intimidasi dari sosok misterius. Sosok tersebut sempat mendatangi rumah keluarga Vina, dan bertanya kenapa keluarga setuju kasus Vina dibuat film. Ada yang datang dengan tujuan ngapain dibikin film, itu bikin nama jelek, saya bilang saya nggak bikin nama jelek, saya ngomong sebenarnya, jelek di mananya, kalau nggak mau dinilai jelek, tunjukin dong 3 pelakunya siapa, setelah itu dia kayak main HP gitu terus pergi, ungkap Marliana dalam podcast bersama Denny Sumargo. Selain kakak, ibunda Vina juga merasa terancam dengan kedatangan sosok misterius tersebut. Bahkan ibu Vina mengaku sempat disindir soal uang oleh pengintimidasi tersebut. Dia orang yang intimidasi bilang katanya kenapa ibu mau, uang sih segitu habis bu, diakui ibunda Vina. Lebih lanjut, Marliana mengaku sempat marah saat didatangi pengintimidasi tersebut. Sebab keputusan untuk menyetujui kasus Vina dibuat film sudah disepakati oleh keluarga besar. Dia bilang kenapa kok dibikin film, ini nanti begini, saya bilangkan ini hak kami sebagai keluarga menyetujui udah berunding, jadi itu 100% keputusan kami, emangnya kenapa, imbu Marliana. Saat datang ke rumah Vina, sosok pengintimidasi itu tidak menyebut identitasnya. Akhirnya dia orang yang intimidasi pergi, dia kasih semacam peringatan aja, dia nggak nunjukin identitas, nggak nyebutin namanya, kata Marliana. Namun Marliana masih hafal betul dengan ciri-ciri dan wajah 2 orang pengintimidasi tersebut. Ternyata orang yang mengintimidasi keluarga Vina adalah berjenis kelamin pria. Ia juga memiliki ciri-ciri bertubuh besar dan kekar. Tak cuma keluarga Vina, ternyata sosok pengintimidasi itu juga mendatangi lokasi syuting film Vina. Diungkap sutradara film Vina sebelum 7 hari, sempat ada orang yang mengganggu jalannya syuting. Saya dengar dari sutradaranya memang di lokasi syuting pun sama, didatengin, cuma saya nggak tahu orangnya sama atau enggak, sutradara bilang oh iya sama mbak di lokasi syuting juga didatangi orang asing yang mengintimidasi, saya nggak tahu, ungkap Marliana. Mengetahui cerita kakak Vina, netizen pun ramai berkomentar. Publik menduga pengintimidasi adalah orang yang tahu sosok dari 3 pelaku yang masih buron. Sementara itu, cerita yang diurai Marliana soal sosok pengintimidasi segera ditanggapi pihak kepolisian. Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menyebut pihaknya akan segera meminta keterangan dari keluarga almarhumah Vina. Tak hanya itu, penyidik saat ini masih berusaha mendapatkan informasi soal 3 pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang masih buron. Terakhir Humas Polda Jabar telah merilis ciri-ciri 3 pembunuh Vina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.